Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia, khususnya di edisi kali ini kita akan melakukan sebuah tutorial bagaimana ketika kita akan memelihara bahan-bahan ini untuk selanjutnya. Maksudnya di ranting-ranting ini terdiri dari yang namanya B1, B2 ataupun B0. Yang B0 dia tidak pernah membawa buah seperti ini, yang B1 seperti ini, yang sudah lanjut ke B2 ada di sebelah sana. Kita akan buatkan tutorial untuk saat ini bagaimana ketika kita akan melakukan kelanjutan maupun pemeliharaan tunas ini yang akan kita lanjutkan ke B2. Yang B1 masih memasuki buah pertama. Suatu contoh seperti ini, teman-teman. Ini masih dari pangkal berbuah dia. B1 ini bisa kita lanjutkan ke B2, bisa kita potong meskipun dia masih memasuki B1. Itu tergantung dari situasi dan kondisi di kebun kita masing-masing. Dan itu sudah skill kita dipertaruhkan di situ. Makanya kalau saya pemeliharaan bahan B0 seperti ini tidak harus ini ketika memasuki B2. Meskipun B1 sekalipun, kalau sekiranya ruangnya itu bagus seperti ini, ya kita pelihara meskipun dia masih memasuki B1. Kita pelihara B0 di situ, tidak jadi masalah. Yang penting pada intinya ini tidak searah dengan B1 yang akan lanjut ke B2. Meskipun B1 sekalipun seperti ini, teman-teman. Ini masih memasuki B1, ranting yang ini masih memasuki B1. Ini sudah membawa buah dan dia tidak akan berproduksi secara maksimal karena rantingnya kurang begitu produktif. Makanya yang ini kita pelihara kembali. Bahan-bahan B0 ini akan menjadi pengganti yang ini. Jadi tahun berikutnya kita lepas langsung dari sini, kita pangkas. Meskipun ini masih memasuki B1 sekalipun, masih buah pertama. Jadi untuk mengejar target akan berbuah maksimal di kebun kita, beginilah cara-cara kami, beginilah trik-trik kami. Jadi tidak kita harus nunggu B2 untuk memelihara bahan-bahan B0 ini. Meskipun B1 sekalipun, kalau yang B1-nya ini sudah tidak produktif lagi, sekiranya dia tidak mampu untuk berproduksi secara maksimal, maka kita pelihara B0 untuk menunjang produksi di kebun kita masing-masing. Kalau yang masih berproduksi secara maksimal, satu contoh yang seperti ini. Lanjutannya ini masih bagus, teman-teman. Jadi untuk tahun depannya yang ini masih bagus. Makanya yang ini kita pelihara meskipun B1, tetapi yang tidak searah yang kelanjutannya seperti ini. Yang ke arah sana baru kita pelihara. Ini masih memasuki B1 juga. Kita pelihara yang ke arah sana. Nih. Buahnya seperti ini. Kalau lanjutannya masih bagus, sekiranya ini tahun depan full ngatum, maka di situ bisa kita lanjutkan bahan ini akan lanjut ke B2. Kalau sekiranya ini tidak mampu berproduksi secara maksimal, meskipun masih memasuki B1, ya kita potong nanti. Tetapi kesemuanya itu tentunya kita pelihara dulu tunas-tunas baru B0 yang akan menunjang B1 yang akan kita pangkas itu. Buahnya seperti ini. Nih. Bahan produksi yang masih bagus untuk tahun depan seperti ini. Ini, teman-teman. Ini masih bagus. Yang ini masih bagus lanjutannya. Nih. Lanjutannya seperti ini tahun depan. Ini masih memasuki B1. Nih. Tetapi ini sudah kita pelihara kembali karena ruangnya yang ini sangatlah bagus ke sini. Makanya yang ini paling tidak ini hanyalah untuk menunjang saja, yang ini menunjang saja produksi kebun kita. Yang sudah memasuki B2 paling tidak sebagus-bagusnya ketika memasuki B2 dia tidak akan sebagus ketika memasuki B1 seperti ini. Tetapi B2 itu bisa full ngatum kalau kita tahu triknya sampai ke bawah seperti ini, teman.
Ini sudah memasuki B2 seperti ini. Kalau sudah B2 biasanya dia langsung mepet sama tanah, teman-teman. Ini hikmah yang biasa kami kembangkan di kebun kami. Terjal sekali, teman-teman. Ini akan ngatum nanti ketika B2. Yang B2 nya 1, 2, 3 dengan yang ini, 4 dengan yang barusan itu. 4 ini akan memasuki B2. Ini bagus semua nanti ketika B2, teman-teman. Tetapi yang ini kita bantu dengan bahan-bahan B0 yang saat ini dia akan memasuki B1 untuk tahun depan. Yang ini akan berbunga di 2024. Yang ini akan kita petik buahnya di 2025. Makanya bahan-bahan yang seperti ini dia akan berbuah seperti ini nanti. Tahun depan dia akan berbuah seperti ini. Yang ini B2 ini ya, yang ini B1, ini lanjutannya B2 itu akan berbuah seperti ini. Nih. Kalau masalah ruang, masalah penyimpanan bahan itu sudah tergantung dari pengalaman kita, teman-teman. Mau kita simpan di B1 tidak jadi masalah, mau kita simpan di B2 tidak jadi masalah. Yang penting kita tahu caranya, yang penting kita tahu trik-triknya ketika melakukan penyimpanan bahan. Kalau ruangnya bagus ya kita pelihara. Ini sementara 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahan tunas raja kita pelihara untuk saat ini. Tetapi yang ini pasti saya kurangi nanti, teman-teman. Paling tidak yang ke arah sini kita kurangi 2, kita sisakan 1. Kita bantu dengan 3 bahan saja yang masih memasuki B0 untuk saat ini. Untuk bahan B2 nya kita mempunyai 4 tunas raja yang masih memasuki B0 untuk saat ini, dia akan memasuki B1 nanti 3 tunas raja. Maka kita mempunyai 7 tunas raja dalam satu batang, insya Allah sudah bagus. Itu tergantung dari klon yang kita kembangkan. Sebenarnya semua klon itu bagus, tidak ada yang jelek, teman-teman. Bisa lebat itu karena dari perawatan. Klon itu hanyalah sebatas penunjang saja. Jadi kalau masalah lebat dan tidaknya itu tergantung dari perawatan dan tergantung dari rezeki kita masing-masing. Terkadang klonnya bagus, perawatannya nggak bagus, ya hasilnya nggak bagus. Terkadang klonnya bagus, perawatannya bagus, rezekinya yang nggak sama. Seperti itu. Kalau bahan lanjutan masih seperti ini, harus kita lanjutkan ini, teman. Karena ini ketika memasuki B2, ini akan full ngatum nanti. Jadi dari sekarang sudah kita ketemu. Sudah ketemu dari sekarang yang akan kita pangkas dan yang akan kita pelihara. Yang ini memasuki B2, kita pangkas dari lepas bahan dari sini. Sudah kita persiapkan 1, cukup 1 aja. Terus yang masih lanjut 4 tunas raja akan kita topang dengan 3 tunas raja bahan B0. Makanya yang ini memasuki B2 itu 4 tunas, yang masih memasuki B0 akan memasuki B1 itu 3 tunas raja. 7 tunas raja insya Allah cukup untuk produksi di kebun kita masing-masing ketika masih sambungan muda seperti ini. Ini masih umuran 2 tahun, teman-teman. Sambungan umuran 2 tahun. Ini sama saja ini. Seperti ini meskipun masih memasuki B1, ini B1, kita akan pangkas ini. Tuh dari pangkal sana buahnya, teman. Tetapi kita sudah pelihara. Kenapa kita pelihara meskipun masih memasuki B1? Karena ini akan mengalami tumpang tindih pada batang yang sebelahnya. Ini karena terlalu mepet, teman-teman. Tanamannya terlalu rapat. Makanya meskipun ini masih memasuki B1, kita pangkas, kita ganti dengan B0 kembali untuk tahun berikutnya. Biar tidak terjadi tumpang tindih pada batang yang di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.